Halo Bro and Sis, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya Tommy Ristanto di Tomris Corner. Ya, di pojokan rumah inilah saya akan sharing berbagai hal yang semoga berguna. Nah, pada episode kali ini saya akan sharing tips kuliah ala Tomris yang semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bro and Sis, sebelum saya mulai, kalau kalian menilai channel YouTube ini bermanfaat, ayo berikan dukungan dengan kasih like, komentar, dan pastinya subscribe channel YouTube ini. Selanjutnya yang mau saya sharing adalah terkait dengan bagaimana strategi selama perkuliahan agar kuliahnya lancar, lulus tepat waktu, dan pastinya agar kita bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari universitas lain untuk mencari kerja ataupun menjadi seorang pengusaha. Teman-teman, it's never too late to start. Come on! Yang pertama, tentukan goal dan juga cita-citamu. Ini penting banget teman-teman untuk kita punya goal dan juga cita-cita. Goal itu biasanya adalah tujuan-tujuan dalam jangka pendek. Sementara cita-cita itu jangka panjang. Contohnya nih, kalau saya. Goal saya dulu adalah punya IPK yang bagus. Saya ingin menegaskan bahwa IPK bukan segala-galanya ya teman-teman ya. Tapi buat saya secara pribadi, ini adalah sebuah kebanggaan ketika saya memiliki nilai yang bagus selama perkuliahan. Ya, boleh berbeda. Terus kemudian yang kedua, ya, terkait dengan goal lagi. Goal saya adalah selama perkuliahan, saya pengen sekali menjadi delegasi dari kampus ataupun universitas untuk berkompetisi di level nasional ataupun internasional. Yang kecapean hanya di level nasional, saya menjadi perwakilan tim, ya, Moot Court Competition di Universitas Brawijaya Malang, ya, saat itu. Ini adalah pertama kalinya Fakultas Hukum UII yang mengikuti kompetisi peradilan semu nasional. Dan berkat latihan dan kekompakan tim, kami mendapatkan juara 2 nasional untuk yang pertama kalinya. Ini luar biasa sekali teman-teman, karena komunitas peradilan semu ini menjadi cikal bakal KPS yang saat ini sangat eksis dan banyak memiliki prestasi. Itu goal. Lalu cita-citanya apa Kak Tomris? Cita-citanya, saya adalah pengen jadi dokter. Loh, kok kuliah di hukum? Ya, karena saya tidak pinter IPA. Ketika psikotes, saya diarahkan ke IPS, dan akhirnya ya saya memilih untuk kuliah di jurusan Fakultas Hukum. Saat itu kemudian terpikir, pengen jadi pengacara, hakim, jaksa. Ya, saya sudah sempat mengikuti apa yang disebut dengan kartikum untuk menjadi seorang pengacara. Ya, sempat magang dan menjadi pembela tidak tetap di LKBH FHUI. Tapi kemudian ada bisikan, saya ingin sekali bisa keluar negeri, bisa bepergian, dan ingin menjadi seorang diplomat. Maka kemudian ketika skripsi, saya mengambil jurusan ya atau peminatan terkait dengan hukum internasional. Ya, setelah itu ternyata cita-cita saya juga masih belum sampai di situ saja, masih terus berganti. Karena sejujurnya, yang selalu ada di dalam relung hati, di dalam lubuk hati, adalah saya ingin menjadi seorang news anchor atau news presenter. Tapi saat itu kalau saya ngomong pengen jadi news presenter, bisa jadi saya akan diketawain. Kenapa? Karena saat itu, cita-cita menjadi seorang news presenter itu masih terlalu tinggi. Ya, masih jarang sekali orang bisa menjadi seorang news anchor. Makanya rasa itu saya pendam, tapi kemudian saya tetap melakukan berbagai aktivitas untuk mendekatkan pada cita-cita tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi mahasiswa yang agile, ya, mahasiswa yang pantang menyerah, mahasiswa yang aktif, kreatif, dan juga adaptif gitu terhadap segala kondisinya. Apalagi saat ini ya teman-teman ya, perkuliahannya harus dilakukan secara daring, otomatis teman-teman harus melek digital, belajar hal-hal terkait dengan dunia digital khususnya untuk pendidikan, berkomunikasi, dan lain-lain. Teman-teman ya, harus terus semangat apapun kondisinya demi mengejar cita-cita. Yang ketiga, rajin-rajin buat to-do list alias agenda harian. Kenapa teman-teman? Kok kayak robot? Harus diatur hari ini ngapain, jam sekian ngapain, apa aja aktivitasnya. Bukan seperti itu teman-teman. Dengan kita membuat agenda harian, kita akan menjadi lebih produktif. Yakin deh, ya, karena kita akan jadi tahu berapa lama kuliah,
terus sudah ngapain aja, apa saja yang pingin dilakukan, itu menjadi lebih terstruktur. Lama-lama, kalian akan menjadi sosok yang lebih disiplin. Kemudian yang keempat adalah, ayo mulai membangun candi CV-mu. Kenapa Kak Tomris bilang pakai perumpamaan candi? Ya karena dibangunnya satu persatu. Ya, tidak langsung ujuk-ujuk, tapi mulai dari awal kalian kuliah. CV adalah kurikulum vitae. Jadi ini terkait dengan apa saja aktivitasmu. Apakah kemudian hanya dari kos-kosan, tempat makan, kuliah, kos-kosan, tempat makan, kuliah, rumus segitiga, atau kalian punya berbagai aktivitas yang juga bagus sekali lainnya, seperti organisasi misalnya. Kemudian, ya, terkait dengan CV ini juga penting apa prestasimu. Penting banget teman-teman, ketika kuliah kita memiliki prestasi, ya, prestasinya dalam bentuk apapun, baik perlombaan, aktivitas sosial juga prestasi. Ya, jadi intinya adalah yang penting kita punya sesuatu yang value, ya, punya nilai, gitu. Kemudian terkait dengan CV juga, bagaimana relasimu? Penting banget ini teman-teman untuk punya jaringan agar kita ya semakin bagus networkingnya. Salah satunya tadi di organisasi. Selanjutnya, English is a must. Kenapa Kak Tomris wanti-wanti kalian harus belajar bahasa Inggris? Jujur, dengan kalian belajar bahasa Inggris, dengan kalian punya kemampuan bahasa Inggris, itu akan membuka kesempatan-kesempatan yang bagus. Belum lagi, ketika kalian pengen kerja di multinational company, biasanya mitra kerjanya adalah orang-orang asing. Tentu, kemampuan berbahasa Inggris menjadi sangat penting sekali. Selanjutnya, ini era digital di mana sosial media sudah menjadi keseharian kita. Setuju ya? Siapa nih yang nggak punya sosmed? Pasti semuanya punya, ya kan? Tapi hati-hati dengan sosmed. Hati-hati dengan jejak digital kita. Ayo gunakan sosial media untuk hal-hal berguna. Mulai dari belajar, terus kemudian kita bisa juga melakukan branding, ya, atau promosi hal-hal yang baik terkait dengan kita, promosi karya kita juga, dan pastinya buat kalian yang suka bisnis, bisa juga memulai belajar bisnis melalui sosial media. Sekali lagi, hati-hati dengan jejak digital, jangan posting hal-hal yang buruk, karena itu bisa berakibat buruk buat kita. Ada contoh teman Kak Tomris, padahal dia bagus kemampuannya, pinter, dan juga pengalamannya luar biasa. Akan tetapi, gara-gara situasi politik, gara-gara afiliasi politik, yang posting-posting yang bernada hate speech misalnya, atau hal-hal yang kurang nyaman ya untuk kubu lain misalnya seperti itu. Akhirnya membuat dia gagal mendapatkan kesempatan-kesempatan yang sangat bagus yang seharusnya ia raih. Sayangkan, jangan sampai terjadi pada kita. Oke? Yang ketujuh, belajar public speaking. Ya, ini penting banget belajar bagaimana cara ngomong di depan orang lain, bagaimana cara ngomong di depan halayak ramai. Tentunya agar kita bisa lebih sistematis ya, lebih percaya diri dalam menyampaikan gagasan-gagasan kita. Yang kedelapan, kita juga harus cari mentor dan juga role model ya. Ini penting banget untuk kita belajar terkait dengan leadership-nya, terkait dengan cara berkomunikasinya, ilmunya juga. Intinya adalah kita minta diajari agar kita bisa sepintar orang-orang yang kita idolakan ataupun para mentor kita. Selanjutnya yang kesembilan ya, selama perkuliahan hidup kita nggak melulu soal belajar, dan belajar. Penting buat kita untuk relaksasi ya, bermain dengan teman-teman, dengan saudara, punya kenalan-kenalan baru. Jadi seimbangkan antara bermain dan juga hobi yang membuat kita bisa bahagia atau happy. Dan yang ke-10 teman-teman, ini yang paling penting. Kita harus melandasi semuanya. Kita harus selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kita harus berdoa dalam setiap 1 sampai dengan 9 aktivitas kita di perkuliahan. Oke, bro and sis, itu tadi 10 tips sukses kuliah ala Tomris, sekadar berbagi. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi saya ngingetin ya, kalau channel YouTube ini mengandung konten yang bermanfaat, ayo terus berikan dukungan dengan cara kasih like, komentar, ya, komentarnya juga boleh memberikan masukan-masukan, dan pastinya juga subscribe. Boleh juga ya di-share konten ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan pastinya. Bro and sis, thank you very much buat kalian yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Don't forget, pain is temporary, but pride is forever. Saya Tommy Ristanto, sampai jumpa di video selanjutnya.